the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, viewer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sahur ya bikin konten ya. Tadi ada telepon dari temanku yang menanyakan gimana sih jadi seorang youtuber, gaji lu udah berapa kayak gitu-gitu ya. Jadi youtuber itu sebetulnya ya mimpi yang tak pasti ya, mimpi yang tak pasti ya. Mengejar mimpi yang tak pasti. Semuanya sebetulnya bisa jadi youtuber, tapi untuk jadi famous, jadi apa terkenal itu questionable ya, masih tanda tanya ya. Seperti disampaikan pada youtuber pakar-pakar youtuber ngetop, yaitu uh, uh, kalau Mr. Ali selalu bilang youtuber itu nggak ada persaingan. Sebetulnya youtuber itu juga persaingan ketat viewer, karena memang seluruh dunia ini ada jutaan, ada miliaran orang yang pengen jadi youtuber ya. Jadi apapun eh, terus ada pertanyaan lagi yang dari teman saya juga, dia japri sama saya, subscriber itu ngaruh nggak sih? Sebetulnya subscriber itu nggak ngaruh ya, kalau sudah di atas ini apa, di atas garis yang ditentukan YouTube ya udah, itu yang menentukan itu views ya, atau viewer ya, viewernya banyak ya, ya itu yang menentukan ini. Yang kita inginkan adalah kadang-kadang orang itu bilang, wow subscribernya banyak nih pasti ini itu kan pikiran orang-orang awam sebelum dia jadi seorang youtuber. Dan banyak orang bercita-cita pengen jadi youtuber karena banyak juga youtuber yang memang memamerkan hasil atau royaltinya yang berjut-jut ya, atau berjuta-juta, bermillion-million, nah kayak gitu. Oke. Sebetulnya kalau menurut saya, analisa saya selalu menganalisa YouTuber lain itu memang ya kerja keras mereka rata-rata. Kalau ada satu atau dua YouTuber yang cuma satu video aja dia sudah apa ya, dia sudah ngetop, sudah dapat royalti atau ini karena memang yaitu faktor nasib ya, destiny factor ya. Jadi faktor nasib karena memang dia apa ya, penontonnya bisa berjuta-juta, bisa bermilion-milion karena dia buat itu kan viral banget kayak gitu kan, penontonnya banyak banget. Jadi algoritma YouTube sendiri juga gitu, naik turun ya kan. Yang saya lihat juga ada seorang YouTuber dapat gaji pertama, dia itu ada yang nyesek mau lanjut apa enggak ya kayak gitu, karena memang so small ya, apalagi iklannya iklan kecil ya kan, yang apa namanya, yang kadang juga tampil kadang enggak, karena YouTube itu kan akan ini apa mempromosikan YouTube kita ke kemana aja, ke iklan juga ya. Kita harus ini apa namanya, kita harus paham tentang itu ya kan. Kalau kita apa, YouTube kita gak menarik, gak bisa diinikan sama YouTube, itu kan susah juga ya kan, apa yang harus kita berikan gitu kan. Kadang ada YouTuber yang kontennya cuma mancing kayak gitu kan, bisa ngetop, bisa sukses, bisa dapat royalti banyak. Nah itu eh, ya itu skala kecil aja, kalau karena orang yang lain akan melakukan hal yang sama belum tentu ya, karena memang itu apa ya, ya kansnya dia, karena itu apa itu faktor luck dia, faktor apa ya, Hmm, ya faktor luck dia, karena memang saya pikir orang sukses itu tentu saja eh, orang-orang yang terpilih karena perjuangannya, karena apa ya, perjalanannya yang nggak pernah mengenal putus asa seperti itu.
Terus, seorang YouTuber sendiri kadang-kadang kan, aku juga ketemu sama teman-teman YouTuber yang ini, ya udah pokoknya lo, berjuang terus, jangan putus asa gitu. Padahal dia sendiri kadang-kadang, saya analisa dari, bahasa tubuhnya itu kayak si putus asa juga ya, tapi dia juga terus semangat, bekerja untuk bikin konten-konten ya. YouTuber itu kadang, orang menjadikan itu sebuah profesi ya. Tapi kalau sudah, YouTube-nya jalan, itu, bisa jadilah kita bilang, "Ini profesi gue," nah kayak gitu. Tapi kalau, YouTube-nya baru saja dia ini, apalagi dapat gaji pertama terus nyesek kayak gitu ya, jangan ini ya, jangan terlalu mimpi yang tinggi untuk, sukses yang tinggi juga ya. Karena memang kesuksesan itu adalah, orang-orang yang terpilih ya karena kerja kerasnya, kayak gitu. Oke, jadi, teman-teman yang, pingin jadi YouTuber ya, bisa jadi kita berpikir 2 kali kalau memang, ini. Banyak juga YouTuber-YouTuber atau calon-calon YouTuber ya berhenti di tengah jalan. Untuk mencapai subscriber 1.000 itu aja udah, ngos-ngosan ya karena memang, so difficult to get, subscriber. Tapi kalau udah subscribernya itu sudah ya 1.000 lebih, ya udah posisi aman. Intinya, subscriber sama viewer itu, beda ya. Maksudnya bukan bukan beda sih, saling menunjang, cuman kan, yang ditentukan YouTube, suksesnya seorang YouTuber itu adalah views atau penonton ya, atau viewers. Itu aja nontonnya harus sama iklannya kan. Rata-rata penonton itu banyak tapi, iklannya di skip 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 itu aja. Ngapain, bikin orang kaya gitu kan, bikin YouTuber ini kaya, bikin YouTuber itu kaya karena kita ya lihat iklannya sampai ini ya boring ya kayak gitu. Jadi, kalau memang jadi YouTuber, pingin jadi seorang YouTuber, tapi ada juga yang, jadi seorang YouTuber hanya sekedar hobi ya, tapi malah dia, nyantai bikin kontennya itu ya memang continue tiap hari bikin konten, cuman kan, nggak terfokus pada royalti kayak gitu-gitu malah, dia berhasil. Nah itu banyak ya, algoritmanya naik terus ya, karena, YouTube akan terus, menginikan, mempromosikan YouTube kita, konten-konten kita, semakin mengembang, semakin meluas, semakin melebar seperti itu ya. Jadi, kadang ada orang baru bikin YouTube pertama udah seneng itu ada iklan-iklannya padahal dia belum monetize, belum, subscriber, belum, di posisi aman, dia udah, "Wow, aku seneng YouTubeku udah banyak iklannya, iklan-iklan mahal lagi," kayak gitu-gitu ya. Itu masih, iklan uji coba ya, jadi jangan, terlalu terlalu optimistik kalau dia itu, calon YouTuber sukses seperti itu. Orang-orang sukses ya seperti di Indonesia ya, saya lihat ada Atta Halilintar, ada Ricis, ada Raffi Ahmad, ada, Corbuzier ya, Deddy Corbuzier itu semuanya itu, juga berjuang keras untuk, menjadi seorang YouTuber meskipun mereka seorang artis top ya, atau artis terkenal di Indonesia. Tapi mereka juga meneliti, gimana YouTube-nya itu bisa berkembang, gimana, dia bikin konten yang menarik, tetap dia tetap dia analisa, tetap dia berjuang ke sana ya. Jangan pikir mereka asal ini ya memang, ada pada ya sisi-sisi tertentu dia bikin konten sekadarnya aja, tapi karena, dia sudah famous ya, sudah terkenal ya bisa aja, itu ya orang pengen lihat kayak gitu. Terus, algoritma YouTube itu juga naik turun ya. Dulu dulu short atau durasi pendek itu yang, 40 detik, 30 detik atau 60 detik itu kan, famous langsung, ini bisa, mereka dapat sesuatu atau dapat royalti dari situ. Tapi, sekarang yang lebih banyak dilihat itu, atau dikembangkan oleh YouTube sendiri itu yang, durasi panjang ya, durasi panjang yang memang, menarik untuk orang itu, menyimak seperti itu. Ya.
Banyak orang-orang yang mimpi jadi YouTuber, bercita-cita jadi YouTuber, tapi gagal di tengah jalan karena memang jadi seorang YouTuber itu memang not an easy way ya, bukan jalan yang mudah ya. Jadi tapi bukan berarti membuat kamu yang baru-baru apa namanya merambah ke sini terus putus asa, jangan ya. Kalau memang kamu punya bakat, punya sesuatu yang bisa ditampilkan, punya sesuatu yang bisa apa yang membuat orang itu tertarik untuk melihat video kamu, melihat YouTube kamu itu, ya why not ya, kamu jalan terus untuk jadi seorang YouTuber ya. Ya, jadi Mr. Ali terus nganalisa, 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 tapi bukan berarti Mr. Ali itu sudah ngetop, bukan ya. Jadi ngetop banget sih enggak, ya kan. Views juga apa namanya, viewer atau views juga apa ya, questionable ya, tanda tanya ya. Kadang-kadang Mr. Ali juga bikin konten yang asal-asalan, tapi tiba-tiba kok penontonnya banyak kayak gitu. Terus hindari kita nonton sendiri, hindari kita apa ya, kita melihat video kita dan terlalu kayak ngejar buru-buru supaya penontonnya banyak, jadi kita maksain untuk ditonton sendiri, jangan ya, karena itu akan kelihat oleh YouTube dan akan karena YouTube itu sebuah sistem dan proses yang memang apa ya, ya proses yang memang benar-benar kita itu ditonton oleh banyak orang, ditonton oleh orang lain, ditonton oleh halayak di kadang-kadang kita nggak tahu penonton kita siapa. Seperti Master Ali sendiri kan kadang ada yang apa, ada yang komen aku nggak tahu dari mana kayak gitu, tapi aku jawab paling thanks for your support gitu aja. Thank you very much kayak gitu-gitu aja jawabnya ya. Jadi aku nggak tahu betul, tapi mereka bisa aja penonton setiaku, aku juga nggak tahu di mana dia berada kayak gitu. Oke lah, cita-cita jadi seorang YouTuber itu kita terus ini tanamkan dalam diri kita. Kita harus terus jalan mengamati YouTuber-YouTuber lain dan konten-konten yang memang disukai. Oke, lanjut lagi untuk melambung jauh, terbang tinggi, ya mimpi jadi seorang YouTuber. Boleh-boleh saja kita mimpi, mimpi apa saja termasuk jadi seorang YouTuber ya. Eh, jadi kejar mimpi selagi kita masih bisa mengejarnya ya. Jangan sampai kita itu kadang-kadang orang itu tergila-gila mengejar sesuatu yang tak pasti kayak gitu-gitu. Seperti jadi seorang YouTuber itu sebetulnya mengejar sesuatu yang tak pasti ya, karena apapun itu kita kalau Mr. Ali bilang nggak ada persaingan di sini, sebetulnya itu cuman bullshit ya. Jadi seorang YouTuber itu sebetulnya persaingannya ketat sekali ya, ya berat sekali, dan di sana juga banyak kreator-kreator yang memang kreasinya menarik, yang sama YouTube bisa dikembangkan kemana aja kan gitu. Bisa dikembangkan melalui sistem YouTube-nya karena orang ini konsisten melakukan apa yang dia ingini, apa yang dia mimpi kayak gitu-gitu. Mimpi jadi kenyataan karena harus harus dan apa ya, konsisten ya, dia melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan, seperti apa ya, kita apa ya, jadi seorang YouTuber ya bikin konten itu harus konsisten juga, nggak boleh kita itu putus asa kayak gitu. Terus mengenali apa apa yang dimaui viewer kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kita itu apa ya, lengah dengan itu ya. Kita harus jadi seorang YouTuber harus juga analisa ya kan, di mana, bagaimana dan kapan kita harus melakukan riset ya, penelitian tentang how to be a good YouTuber, atau apa konten-konten yang memang disukai ya sama viewers ya. Jadi bukan bukan dari apa ya, subscriber yang kita hitung, tapi views yang itu memang benar-benar ditonton ya sama apa ya, sama pemirsanya, sama audiennya, sama viewernya ya. Oke, jadi melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi ya. Jadi orang apa namanya, mengejar mimpi itu ya kadang-kadang kita
Ya terlelap itu bukan berarti kita ini, jadi hayalan kita sampai masuk ke dalam mimpi ya, itu, sah-sah aja karena kita sebagai manusia yang memang, pingin ya, pingin sesuatu yang, kita inginkan itu tercapai, we can reach, our apa ya, our goal from our dreams ya. Jadi kita bisa mencapai tujuan kita dari mimpi-mimpi kita ya. Karena memang semuanya harus diperjuangkan dengan konsisten ya. Semua orang boleh mengejar mimpi, semua orang boleh ya berhayal setinggi langit ya. Itu hak-hak orang masing-masing orang dan sah-sah saja ya. Jadi ini ada konten yang baru aku buat tapi cuman beberapa detik karena untuk short tujuannya, tapi nggak apa-apa saya masukkan di sini ya karena short sendiri kurang dilirik sama YouTube atau kurang dikembangkan karena memang iklannya juga agak sulit kalau short ya. Ya bukan agak sulit sih, ya nggak tahulah YouTube itu yang ngatur ya. Oke, lihat konten short yang akan saya tampilkan di setelah ini. Dinding hati yang membatu. Semua berawal dari situ. Hati harus terisi. Ada yang mengendap di sana, yaitu dinding hati yang membatu. Terbanyak isi neraka, wanita dan batu. Kenapa? Kenapa? Bukan itu masalahnya. Isi neraka juga lelaki dan intinya isi neraka adalah manusia-manusia yang dinding hatinya membatu. Oke, viewer, itu tadi contoh konten short yang aku bikin cuma 40 detik ya. Judulnya Dinding Hati yang Membatu ya. Tapi apapun itu, kita seorang YouTuber harus terus berkarya. Kalau memang itu cita-cita atau impian kita ya kita jalani aja. Tapi yang penting kita menjalaninya dengan enjoy ya. Jangan sampai kita tersiksa. Jadi kayak orang kerja itu kita borongan seperti itu ya. Jadi relax aja, kita jalani aja soal hasil itu soal nanti ya. Semua yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapatkan. Oke, that's all about my content. Mimpi jadi YouTuber. Thank you very much. Have a nice morning. See you next time with the same time and same channel. Okay, goodbye.